Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami rindu kau berbicara terus bagi kami, agar kami menangkap firman-Mu dan kami hidup di dalamnya. Amin. Bagian firman Tuhan 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-54 sampai ayatnya yang ke-57, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati Tuhan, kalau saudara seorang Kristen, hendaklah saudara punya kesadaran kalau di dalam hidupmu itu saudara telah memiliki roh kehidupan yang dibawa oleh Adam akhir. Roh kehidupan itulah yang disebut dengan rupa dan gambar Allah. Roh kehidupan itulah yang disebut dengan nature-nya Allah. Roh kehidupan itulah yang disebut dengan roh kemenangan yang diberikan bagi kita. Kenapa ada banyak orang Kristen menjalani perjalanan hidupnya, dia selalu kalah, dia tidak berkemenangan, suka putus asa, suka stres dengan keadaan dan situasi, bahkan keadaan sulit tak terus membuat hidupnya itu seolah-olah dia tidak memiliki masa depan. Mengapa demikian? Karena ada banyak orang Kristen tidak tersingkap tentang roh kemenangan yang telah dia miliki dalam hidupnya. Dia hanya ke gereja dengan firman, sesudah itu dia pulang, tetapi dia tidak tahu untuk apa dia mendengarkan firman yang adalah Kristus itu sendiri, yang adalah roh kemenangan yang diberikan baginya. Kalau dia menangkap firman itu, maka ketika firman itu tersingkap baginya, dia tahu bahwa roh kemenangan itu telah ada di dalam hidupnya. Roh yang dibawa oleh Adam akhir, yaitu Yesus Kristus. Roh itu membuat kehidupannya akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Karenanya firman Tuhan katakan, dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa. Bukankah saudara dan saya dulu orang yang harus binasa? Tetapi bersyukur lewat roh kehidupan yang diberikan bagi kita, kita tidak lagi mengalami kebinasaan. Dan yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan seperti yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Roh kemenangan yang kita miliki di dalam kehidupan kita, roh kemenangan itu adalah roh yang tidak dapat disentuh oleh alam maut, roh yang tidak dapat disentuh oleh sengat maut. Terkadang ada banyak orang karena tidak memiliki kesadaran akan roh kemenangan yang ada di dalam hidupnya, karenanya sengat maut itu mudah mengambil bagian di dalam hidupnya. Saya katakan kepada saudara, orang kalau kena sengat maut itu tidak langsung mati. Kalau saudara kena sengat ular misalnya, saudara tidak langsung saudara mengalami kematian, tetapi itu akan memiliki proses beberapa jam baru saudara akan mengalami kematian kalau itu tidak tertolong. Tapi saya katakan kepada saudara, kalau firman Tuhan ini berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Kalau kita menyadari akan roh kemenangan yang ada dalam hidup kita, iblis memakai banyak cara pun itu tidak bisa mengambil bagian dalam hidup saudara dan saya. Karenanya kita harus bangun kesadaran kita. Apa itu sengat maut? Kehidupan yang membuat kita lemah, kehidupan yang membuat kita putus asa, kehidupan yang membuat kita itu berfokus bukan kepada Tuhan, tetapi kepada situasi, kekurangan, sakit, penyakit, keadaan susah yang kita alami. Kalau itu sampai bisa mengintimidasi hidup kita, itu tandanya sengat maut telah mengambil bagian dalam hidup saudara. Dan tanpa saudara sadari, saudara akan mengalami kematian rohani. Tandanya, engkau akan jadi orang Kristen yang malas ibadah, engkau akan jadi orang Kristen yang cepat putus asa, bahkan engkau menjadi orang Kristen yang mungkin engkau akan malas berdoa, malas mendengarkan firman, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalau firman Tuhan berkata kepada saudara dan saya, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur karena kita telah memiliki roh kemenangan yang dibawa oleh Yesus Kristus yang diberikan oleh Allah bagi kita. Saudara dan saya kalau punya kesadaran akan roh kemenangan yang kita miliki, saya katakan engkau akan menjadi orang Kristen yang dapat melewati setiap tantangan demi tantangan. Bangun kesadaran saudara, kalau di dalam hidupmu telah memiliki roh kemenangan itu. Jangan engkau sadar akan masalahmu yang banyak, sadar akan kekurangan uang, sadar akan situasi yang sulit, tapi pastikan engkau menyadari akan roh kemenangan yang telah kau miliki di dalam hidupmu.
Bagaimana cara supaya kita membangun kesadaran kita? Pastikan setiap saat engkau terhubung dengan firman Tuhan. Engkau harus punya waktu dengan Tuhan. Buka hatimu saat mendengarkan firman. Ketika engkau terhubung dengan Tuhan, engkau terus membangun kehidupanmu dengan Tuhan. Saya percaya kesadaran Tuhan itu akan terus ada pada hidupmu. Itu yang membuat sehingga setiap saat ada tantangan, ada persoalan, kesadaran itulah yang membuat engkau akan hidup bisa melewati masa-masa susahmu. Jadi bangun kesadaran saudara dengan cara terhubunglah dengan firman-Nya. Yang kedua, saudara harus terhubung dengan rumahnya Tuhan. Mengapa? Karena di rumahnya Tuhan ada firman-Nya, ada orangnya yang membawa firman-Nya. Jadi kalau saudara terhubung dengan rumahnya, maka saya percaya kehidupan rohanimu akan terus dibangun dan didewasakan. Itulah yang membuat engkau akan terus punya kesadaran akan roh kemenangan yang ada dalam hidupmu. Yang ketiga, berjalanlah terus seperti apa kata firman Tuhan. Pastikan apa yang kau dengar itu yang kau lakukan. Sehingga kesadaran akan roh kemenangan yang ada pada hidupmu, itu akan kau miliki dalam hidupmu. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa di dalam nama Yesus, roh kesadaran Roh Kudus akan terus berikan bagi saudara yang membuka hati menangkap firman Tuhan di hari ini. Apapun masalahmu, apapun tantanganmu, saya katakan kesadaran itu akan membuat engkau tidak akan terintimidasi dengan masalah, situasi, keadaan yang kau alami. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman yang kau berikan bagi kami. Tolong kami Bapa, mampukan kami untuk melakukan apa kata firman-Mu. Kami terus rindu Roh Kudus membangun kesadaran kami akan roh kemenangan yang kami miliki dalam hidup kami. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.